Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sebab Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan petang hari ini. Saya menyampaikan juga bahwa salam dari Jemaat Gereja Betani Indonesia Banyutowo buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, mengasihi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dapatkan tema ini sudah berapa kali disampaikan tentang hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan buat kita semua, yaitu tentang sukacita menabur, garis besarnya. Ini tema besarnya, sukacita menabur. Kalau Bapak Ibu disuruh pilih, kira-kira pilih mana? Kita menabur atau kita menuai? Saya percaya secara manusia kita merindukan apa yang namanya tuaian, sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tapi tema ini Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, ini tema yang singkat, tapi kalau saya mau jujur Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ini hal yang sulit, singkat, tapi sulit untuk kita lakukan. Sebab secara manusia, kita ini kepinginnya mendapatkan sesuatu. Nah ketika saya ada di Pati, saya ada seorang ibu-ibu setengah baya, dia minta Bapak Ibu. Dia bawa kotak minuman Aqua atau Cleo, lalu di depannya ada tulisan. Dia pindah dari mobil yang satu ke mobil yang lain, ada 3 kata di kotak yang ia bawa. 3 kata itu buat, beli, makan. Jadi dia minta sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Nah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa akhir zaman ini, manusia akhir zaman, Alkitab mencatat manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah tema yang saya bagikan buat kita semua Bapak Ibu, bisa tolong ditampilkan, yaitu jangan berhenti menabur kebaikan. Ini satu perintah, sebab apa? Diawali dengan kata jangan, untuk kita berhenti menabur yang namanya kebaikan. Nah saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saya bisa tolong dibantu. Pengkhotbah pasal yang ke-11, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sampaikan buat kita lewat Raja Salomo. Saya katakan Raja Salomo menuliskan 3 kitab. Yang pertama kitab Kidung Agung, dia tulis ketika dia masih muda dengan tema cinta kuat seperti maut. Lalu di usia setengah baya, Raja Salomo tuliskan kitab Amsal dengan tema hikmat-hikmat yang ada. Nah di usia akhir hidupnya, di masa tuanya, Raja Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah ini. Kita tahu Salomo dengan segala macam kemegahan kekayaan dunia dia miliki, hikmat yang dari Tuhan dia miliki, dan dia kasih pesan buat kita di masa tuanya. Pesan yang sangat-sangat penting untuk kita bisa renungkan dalam kehidupan kita semua. Ayo kita baca sama-sama 8 ayat dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai 8. 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur,
Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui apa Bapak Ibu, jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Pengkhotbah katakan kesia-siaan, di atas kesia-siaan segala sesuatu adalah sia-sia. Dia sampaikan buat kita semua apa yang ada di dunia ini. Alkitab katakan, Salomo katakan manusia, nasib manusia sama seperti binatang. Tapi kata kuncinya yang ada di bawah bumi. Semuanya sia-sia. Nah, pengkhotbah Raja Salomo mengajar buat kita semua untuk kita ingat akan Tuhan Sang Maha Kuasa dengan pesan-pesan yang disampaikan buat kita semua. Dari ayat yang ada, 8 ayat yang ada kata lemparkanlah, ada kata berikanlah, dan ada kata taburkanlah. 3 kata, sifatnya satu perintah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita semua. Next. Nah, di ayat yang pertama, Salomo berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berapa minggu ini kita mendengarkan khotbah tentang taburan-taburan. Ada taburan doa, ada taburan benih. Tapi malam ini Tuhan ingatkan buat kita, buat saya Bapak Ibu khususnya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Tadi pagi saya katakan begini, kadangkala kita enggak butuh lagi yang namanya khotbah tambahan. Sebab sudah begitu banyak khotbah disampaikan buat kita. Tapi yang kita butuhkan adalah jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Supaya hidup kita semakin berkenan, menyukakan hati Tuhan. Melayani dan mengasihi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kalau saya tanya kita semua, tema apa yang belum kita dengar, khotbah-khotbah apa yang belum kita pernah dengar, semuanya pernah Bapak Ibu. Kalau tentang janji kita katakan yes, tentang berkat Tuhan yes, semua disampaikan. Tapi perintah Tuhan ini bukan cuma untuk kita semua, tapi juga untuk saya. Alkitab berkata, lemparkanlah rotimu ke air. Dengan jelas dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Next, saya merenungkan, saya baca apa bedanya roti dengan benih. Benih itu sesuatu yang harus, wajib untuk kita tabur, sebab itu benih. Tapi roti itu sesuatu yang sifatnya milik kita, hak kita. Bagian kita untuk kita nikmati, itu yang namanya roti. Nah, gambaran ini saya melihat, ini merujuk pada orang Mesir yang menaburkan gandum di air, yang menggenangi ladang mereka saat sungai Nil banjir. Di mana benih itu nampaknya tenggelam, namun akan menghasilkan panen di kemudian hari. Nah, benih gandum ini adalah bahan dasar untuk membuat yang namanya roti. Lalu saya melihat arti roti ini, ada banyak arti tentang roti ini. Segala sesuatu yang kita miliki, garis bawah Bapak. Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu harta kekayaan,
sumber daya, hasil kerja kita, atau sesuatu yang berharga, berkat juga kehidupan kita semua. Next. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, dia berkata, akulah roti hidup. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kata Tuhan Yesus. Kata roti ini dari kata lechem. Bapak Ibu dengar kata Bethlehem. Bethlehem, Bet itu kota, Lehem itu roti. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, pusat kehidupan. Dan Tuhan Yesus yang adalah roti hidup, dia berkata, barang siapa datang kepadaku. Kalau kita makan roti dunia, kita bisa lapar lagi. Tapi kalau kita makan Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan, menikmati pribadi Tuhan, Alkitab katakan kita tidak akan lapar lagi. Nah, satu pertanyaan, mengapa kita harus menaburkan kebaikan? Roti juga bicara tentang kebaikan yang harus kita taburkan. Saya pakai kata harus, saya kasih fontnya itu lebih besar. Kenapa? Sebab Salomo di akhir kitabnya, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, dikatakan akhir kata, pungkasane, yang terakhir. Dia tuliskan, ingat, di masa tuanya, di akhir hidupnya, Salomo katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah apa Bapak Ibu? Kewajiban setiap orang. Hukumnya apa? Wajib. Sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, dosa. Itu wajib. Makanya saya pakai kata harus. Taburkan yang namanya kebaikan. Dari perikop ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Kalau kita rangkum, Tuhan ingatkan untuk kita ini percaya akan janji Tuhan. Yang kedua supaya kita percaya akan proses Tuhan. Yang ketiga supaya kita taat pada perintah Tuhan. Baru yang keempat kita menerima berkat Tuhan. Nah, ada banyak alasan kenapa kita harus menaburkan kebaikan. Mengapa kita harus melemparkan roti kita yang adalah bagian kita yang seharusnya kita nikmati. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ada banyak alasan. Yang pertama, jelas Bapak Ibu, karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita yang ada di tempat ini, kita ada itu karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan angkat tangan? Kita semua. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu, seberapa besar kita mengalami, menikmati kebaikan Tuhan. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Harusnya Bapak Ibu. Harusnya kan lihatlah dulu, baru kecaplah. Tapi Daud berkata, kecaplah. Bapak Ibu pernah dikasih sesuatu tanpa kita melihat, kita disuruh makan, pasti enggak mau. Dilihat dulu saja, belum tentu kita mau mengecap, belum tentu kita mau makan, betul Bapak Ibu? Kalau kita enggak suka ya enggak mau. Tapi Daud berkata, kecaplah dan lihatlah. Taste and see, luar biasa. Ini keyakinan Daud bahwa Tuhan itu baik buat kita umatnya. Nah, kita bisa menghargai sesuatu kalau kita tahu nilai dan harga sesuatu itu. Saya dikasih jam tangan sama adik saya yang di Jember, saya dikasih. Saya pakai, saya pikir ya biasa saja. Jam saya ini sudah lecet sana sini, saya enggak tahu Bapak Ibu. Sampai satu saat ketika saya di toko jam, saya melihat ada jam yang saya pikir itu bagus.
pakai kalep kulit warna coklat. Lalu saya tanya, kok jam itu berapa harganya? Yang ini Pak, 900.000. Lalu saya bilang, bagus ya kok ya. Lalu penjual jamnya bilang begini, jam yang Pak Toto pakai itu lebih bagus. Itu lebih mahal. Masa kok? Saya lepas. Ya, ini harganya 2.500.000. Tapi karena saya tidak tahu nilainya Bapak Ibu. Maaf kata jamnya ini sudah pada lecet semua. Karena saya tidak tahu nilainya. Dalam hidup kita juga, kalau kita nggak tahu nilai, kasih kebaikan Tuhan, kita punya tendensi untuk kita mengabaikan, menyepelekan akan kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan buat kita semua. Lanjut, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ku takkan lupa, apa Bapak Ibu? Segala kebajikannya kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ini satu ungkapan yang Daud sampaikan, betapa dahsyatnya, luar biasanya kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Berapa kali Tuhan sudah tolong hidup kita? Alkitab katakan berkali-kali Dia tolong kita. Saya punya prinsip begini, kalau saya menolong orang lain, jangan saya ingat. Tapi kalau kita ditolong orang lain, jangan kita lupakan. Nah, Tuhan menolong kita ini berkali-kali. Dahsyat, ajaib. Tuhan mau supaya kita ini jangan melupakannya. Nah, di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39, ini doa Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kalau kita enggak tahu konteksnya Bapak Ibu, kita menganggap Tuhan Yesus lebay. Doa kok seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tahu jalan yang harus dia lewati, jalan yang namanya jalan penderitaan, pola via dolorosa, dia harus lewati. Dia tahu itu sangat berat, makanya dia berdoa, sekiranya mungkin ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ketika Tuhan izinkan kami ke Israel, lalu melewati yang namanya jalan salib Bapak Ibu. Lalu targetnya namanya Opa Moses, dia bilang begini, di tempat ini ada satu stasi namanya, di mana Tuhan Yesus gak kuat lagi, dia angkat, dia pikul salibnya, dia jatuh, lalu disebutkan pada peserta yang ikut Tour di Holy Land itu. Di sini Tuhan Yesus gak kuat, dia jatuh. Alkitab gak mencatat berapa kali, tapi dalam tradisi gereja 3 kali Tuhan Yesus jatuh. Dia gak kuat. Lalu Simon orang Kirene dipaksa untuk mengangkat. Sampai di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan 7 kata, 7 perkataan di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjemahan aslinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau memalingkan muka? Sampai Bapa itu tidak tega melihat wajah Tuhan Yesus, anaknya yang dikasihinya. Dan dia menyerahkannya buat kita. Di sana ketika pujian, penyembahan, ibadah dilakukan, yang ada adalah suasana yang penuh dengan sukacita karena kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan buat kita semua. Next, Bapak Ibu. Karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat, ini gambar saya ambil ketika saya melayani di gereja JKI Elim beberapa waktu yang lalu. Itu gambarnya Bapak Dr. Lukas di JKI Elim waktu itu. Ada persekutuan doa yang namanya persekutuan
doa Elim. Nah yang di atas saya tuliskan aset, lalu di bawahnya Ansan. Saya percaya Bapak Ibu nggak tahu kalau saya nggak kasih tahu. Aset itu anak setan. Ansan itu anak tebusan. Ini kesaksian saya. Juwita bilang begini, kita khotbah itu gak usah kakean ayat, gak usah dowo-dowo. Khotbah itu awam dewi. Apa yang kamu alami, saya saksikan Bapak Ibu. Tahun 88 saya lulus SMA, di SMA Katolik Kudus, lalu kerja di PT Jarum Bapak Ibu. Sebab papa mama saya nggak punya biaya untuk menguliahkan saya, kerja. 8 tahun saya kerja. Tahun 96 saya mengundurkan diri, saya sekolah Alkitab di Tawangmangu 4 tahun. Tahun 2000 saya nikah, saya melayani di gereja Betani Indonesia yang ada di Blora. Jadi ini rumah saya, 20 tahun saya di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak Toto kok iso jadi pendeta? Kok iso sekolah Alkitab, lalu keluar, lalu jadi pendeta? Saya pernah tanya 15 atau 17 tahun, di tempat ini saya khotbah. Siapa Bapak Ibu semua yang jujur melihat saya ini punya potongan jadi pendeta? Gak ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan cuma satu. Pak Gembala almarhum, dia angkat tangan. Soalnya liane gak ada yang angkat tangan batine mesake. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu ya. Siapa di sini lihat saya? Saya punya potongan jadi pendeta, angkat tangan. Jujur Bapak, jujur. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti bisa ketemu sama saya ya habis ibadah. Terima kasih buat yang enggak ngangkat tangan atas kejujurannya. Enggak ada potongan sama sekali. Nah, kenapa kok bisa sekolah Alkitab, Pak? Tahun 89 saya dilayani pelepasan oleh Ibu Lukas. Ikatan-ikatan yang ada, papa mama saya ini kontraktor Bapak Ibu. Kok iso Pak? Kontrak ngalor ngidul 7 kali. Lingkungannya beda-beda, lingkungan rokok, lingkungan mabuk, lingkungan judi, lingkungan perdukunan, lingkungan prostitusi, jadi satu. Saya pindah-pindah. Diajak mama saya keliling ke dukun yang satu, ke dukun yang lain. Lalu mama saya bilang begini, dia sebut saya, kue iki anak setan. Saya ngerokok 2 bungkus 1 hari, kerja di PT Jarum, bebas mau ngerokok berapapun disediakan. 1 harinya dapat 2 bungkus, 10 hari dikasih 20 bungkus. Bebas, istilah bahasa Jermannya sakndumblini. Saya kepengen lepas Bapak Ibu, saya ambil daun mangga, saya remet, saya gigit, saya makan. Gak bisa lepas. Sampai remason Bapak Ibu, saya colek, saya jilat. Kepengen lepas, gak bisa. Lalu saya datang sama Ibu Lukas. Lalu saya bilang, Tante, saya ini dulu begini-begini, ikatan begini banyak, punya jimat. Punya keris namanya Mbah Jenggot, kasih makan Jumat Kliwon, menyan madu, punya ilmu-ilmu. Tapi semua sudah tak buang Tante. Dia bilang begini, Filipus, selama ikatan itu belum diputuskan, maka ikatan itu akan terus mengikat kamu. Sekalipun kamu ke gereja, sekalipun kamu persekutuan doa, ikatan itu harus dilepaskan. Dan didoakan Bapak Ibu. 6 jam, jam 6 sampai jam 12 malam saya didoakan. Timnya Bapak Ibu, itu remaja, SMA. Wah luar biasa. Saya melihat remaja youth tempat ini semangatnya luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan bisa pakai siapapun juga asal kita bersedia. Yang setuju katakan amin. Lalu saya punya nasar, saya punya uni. Nek saya bisa jadi baik, bisa lepas dari ikatan saya sekolah Alkitab. Saya punya prinsip, hidup cuma sekali, dinikmati, mati, selesai. Saya dulu punya motonya anggur cap orang tua.
pantang pulang sebelum tumbang. Wah, itu motonya anggur cap orang tua. Ini kesaksian saya ketika dalam kondisi mabuk, Bapak Ibu. Jam 2 pagi saya dengar lagu. Tahu lagunya? Lagu anak-anak. Bangun tidur, ku terus mandi. Jam 2 pagi ada suara itu. Saya keluar, tidak ada suara. Saya pikir radionya tetangga bunyi. Saya masuk lagi, dengar suara tadi. Lagu tadi, bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ada yang nambahi bantal guling, mambu. Nah, apal ya Bapak Ibu ya. 3 kali Bapak Ibu. Lalu ketika saya mau tidur, ada suara. Itu kan aktivitas manusia sehari-hari. Bangun tidur, terus mandi, jangan lupa gosok gigi, lalu bekerja, malamnya tidur lagi. Bangun lagi, aktivitas, malamnya tidur lagi. Ada suara begini, itu kalau malam ini kamu tidur, besok bangun. Kalau malam ini kamu tidur, besok gak bangun, kamu di mana? Lalu saya ketemu sama Ibu Lukas, didoakan Bapak. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Rokok itu ikatan yang mengikat. Saudara, minggu yang lalu kalau tidak salah dia saksikan, saya katakan itu anugerah Tuhan. Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Tapi baru tahun 96 saya menyerahkan diri sekolah Alkitab. Sebab saya bilang begini, nego sama Tuhan, Tuhan, udah gak usah sekolah Alkitab Tuhan. Tapi saya mau melayani apa saja. Saya mau Tuhan. Mau sekolah minggu, saya siap. Jemputan sekolah minggu, antar jemput, saya mau. Saya ikut youth, paduan suara, singer, WL, saya mau. Saya mau sekalipun mungkin biasa. Yang penting saya mau tapi gak usah sekolah Alkitab ya Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya katakan Nasar itu harus kita bayar. Pendeta-pendeta khotbah tentang Nasar sampai tahun 96 bulan Mei di JKI Immanuel Kudus. Bapak Pendeta Timotius Arifin, dia KKR di situ, saya singer di belakang. Lalu dia maju naik ke atas, dia tatap saya, dia tunjuk mata saya. Dia bilang begini, ini tahun terakhir kamu bayar nasarmu sama Tuhan. Jika tidak, kesempatan ini diberikan Tuhan kepada orang lain. Baru bulan Juli saya mengundurkan diri sama Bapak Willy Susanto yang memasukkan saya pamit, dia bilang begini, kamu mengecewakan saya. Harusnya saya angkat promosi kepembelian rosok di Lombok. Peningkatan untuk kerja. Saya bilang, maaf Om, maaf Pak, saya mengecewakan Bapak. Tapi saya enggak mau mengecewakan Tuhan. Lalu bulan Agustus sekolah Alkitab di Taman 4 tahun. Lalu saya pamit sama mak saya, Mak Guginyo di Kudus. Mak, Totok mau sekolah Alkitab. Kowe ape sekolah Alkitab iki goblok tok, bodoh kowe. Wis ape kerja ning Jarum untuk bayaran kok sekolah Alkitab. Kowe makan apa? Kowe mangan nopo? Ya mangan sego, Mak. Nek mangan beling kan barongan, Mak. Kowe mangan nopo tok? Ya kalau ada capje mak, nah ada buyonghe ya buyonghe, nah ada babi kecap ya babi kecap. Saya berangkat di sana. Menu utama di sekolah Alkitab Tangmangu adalah nasi, kecap, kerupuk plus sayur. Ikan, kolo-kolo kadang-kala 1 minggu sekali, telur juga 1 minggu sekali. Menu utamanya nasi, kecap sama kerupuk. Ketika weekend saya datang ke mak saya, Mak, Bieto, dia tanya dengan pertanyaan yang sama. Kowe ning sekolah Alkitab mangan apa? Puji Tuhan, Mak. Babi kecap. Sekolah Alkitab mangan babi kecap. Tok, iya, Mak. Babi kecap, iya, Mak. Babi kecap, iya, Mak. Babine Melayu garek kecap. Tahun 2000 saya melayani. Sampai sekarang itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ibu Lukas sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, sudah
bahagia bersama dengan Tuhan. Ketika saya pamit, Tante, Totok mau sekolah Alkitab. Dia bilang, Filipus, Tok, ingat, kamu ini anak tebusan. Saya kasih ansam itu Pak. Nah, only by His grace, semua karena anugerahnya. Ada salah satu pujian yang lama yang mengatakan Tuhan disalibkan karena cintanya. Tahu lagunya Bapak Ibu? Tuhan disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Tuhan disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mama saya ketika sakit komplikasi ginjal, waktu itu kayak hamil 7 bulan. Lihat kenakalan saya, dia bilang, ini loh, alung mamam tukono terbelo, tukono peti mati. Saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saya baru menyadari bahwa yang namanya kasih ibu itu luar biasa. Seorang ibu itu rela telanjang, jual pakaiannya, yang penting anaknya makan. 7 bersaudara. Usia 43 tahun, mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Papa saya usia 63 tahun dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saya melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan buat kita semua. Kalau kita nyanyi, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Ada pujian katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ada jemaat dulu cici-cici, sekarang saya lihat gak ada. Waktu 2 pagi nyanyi lagu ini Bapak. Suaranya agak miring, kenceng. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Bapa baik-baik. Salah Bapak. Bapa baik-baik. Koyok takon, Bapa bagaimana kabarnya? Bapa baik-baik. Apa yang guyu? Takut dosa, enggak guyu, kudu guyu. Tapi ketika saya doa, Tuhan ingatkan begitu, coba camkan, lihat, cermati kata-katanya. Bapa baik-baik. Sebetulnya kalau dikatakan Bapa baik, itu cukup. Tapi ditambah lagi, ditegaskan lagi, Bapa baik-baik. Berarti Bapa kita betul-betul baik. Amin Bapak Ibu. Bapa yang luar biasa buat kita semua. Kasih anugerahnya dinyatakan buat hidup kita semua. Kenapa kita taburkan kebaikan, melemparkan roti dalam hidup kita? Sebab kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa? Alasannya apa? Kita menaburkan kebaikan, next, yaitu karena masih ada kesempatan, selagi masih ada yang namanya kesempatan. Alkitab banyak sekali menyatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah, memperhatikan bukan cuma selayang pandang, lebih sungguh. Tapi Paulus berkata menambahkan lagi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, baca sama-sama Bapak Ibu, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Next, ada satu pertanyaan, Bapak Ibu renungkan sama-sama. Masih hidupkah saya besok pagi? Satu pertanyaan yang singkat, tapi membuat hati kita ini untuk tetap ingat bahwa hidup
hidup kita ini karena anugerah. Ketika saya bangun pagi, saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, anugerah, kekuatan, kesehatan, perlindungan. Lalu saya akhiri dengan kata, dan nafas hidup yang Tuhan masih beri buat saya sampai detik ini. Kalau kita nyanyi sampai detik ini, ku melihat kebaikan Tuhan. 18 kali kita tarik nafas setiap menit. Satu waktu akan berhenti. Selesai di dunia ini. Nah, kesempatan itu Tuhan berikan buat kita semua. Masih hidupkah saya besok pagi? Lalu di bawahnya ada pujian yang seringkali saya nyanyikan. Saya senang nyanyi, ya, senang muji Tuhan. Walaupun kalau anak saya bilang, saya bilang, Pak, suaranya papa lagi apik, Pak. Wah, saya bangga. Tapi ditambahi, tapi lo apik, Pak. Ora usah nyanyi, katanya begitu. Suaranya merdu, Pak. Merdu ya, iya, merusak dunia, kata. Tapi saya suka nyanyi. Yang penting kan Tuhan melihat hati kita. Yang setuju katakan amin. Jadi yang fales jangan malu. Kalau nyanyi nyembah Tuhan, yang semangat. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya nyanyi ini, Bapak Ibu ya. Saat ku pulang menghadap Bapa. Tahu Bapak Ibu lagunya? Bapak Pendeta Erastus Sabdonya yang menciptakan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Di mobil saya sering nyanyi. Juwita sebelah saya bosen. Saat ku pulang, wong kok alop-alop, menghadap Bapa, yo dang pulang, katanya. Saat ku pulang, yo dang pulang, katanya begitu. Lalu dia tanya gini, kira-kira ya Pak, sing balik yang pulang duluan ke rumah Bapak, kowe apa aku? Dia tanya begitu, lalu saya jawab, aku sik mah. Dia bales, ojo Pak, aku sik. Saya bilang ojo mah, aku sik. Wes apa, aku sik. Saya akhirnya ngalah, ya wes sama, kue sik. Dia bales, gak sido Pak, kue sik wae katanya. Royoan dan cepet-cepetan balik. Kita pulang ke rumah Bapa di surga. Alkitab mencatat di dalam kitab Pengkhotbah bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas yang namanya hari kematian. Debu akan kembali menjadi debu, tetapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Luar biasa Bapak. Saya dapat julukan Bapak, Master. Wah, luar biasa. Tapi belakangnya MOD itu Master of Death. Master bagian kematian. Ya. Dimanapun kalau saya melayani kematian, saya hafal Bapak Ibu. Ayat-ayatnya hafal, ilustrasinya saya hafal. Bapak Ibu jemaat semua, coba lihat di telapak tangan kita. Apapun bentuk goresannya, membentuk huruf M yang dalam bahasa Latin memento mori. Semua manusia pasti akan mati. Coba Bapak Ibu lihat. Iya Pak, benar Pak. Eling-eling manungsa bakal mati. Eling-eling ning donya pira lawase. Kematian itu adalah kepastian, tapi misteri. Tadi di belakang ada mobil ambulan, tulisannya ambulance. Sebetulnya ada singkatan bahasa Inggrisnya, tapi untuk memudahkan ambulance itu angkut mayat butuh jalan cepat. Ambulance. Titel kita yang terakhir, Bapak Ibu, tahu titel kita yang terakhir? Tahu? ALM. Artinya apa? Almarhum. Nah kalau di Banyutowo Bapak Ibu, kalau habis pemakaman jam berapapun ya, meninggalnya jam 1, ibadah pemberangkatan pemakaman jam 5, jam 7 malam, mesti ada ibadah penghiburan. Dan yang khotbah harus gembalanya, Pak Pendetanya. Itu kalau khotbah, Bapak Ibu lihat, ibadah penghiburan di Banyutowo malam jam 7, itu kayak ibadah sore ini Pak. Pasang telatak.
pesen, sewa kursi, tikar. Jadi keluarga datang, jemaat gereja tetangga datang banyak sekali. Lalu ada papan pengumumannya. Pulang ke rumah Bapa di surga, ada namanya. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu jemaat semua. Saya berdiri malam ini sebagai orang yang melayani. Satu waktu saya gantian yang dilayani. Saya berdiri di tempat ini, tapi satu waktu saya gantian, saya yang ada di dalam peti mati. Satu waktu Bapak Ibu akan lihat nama yang ada di papan duka itu nama saya. Itu nama kita semua. Sebab kematian itu kepastian. Menjemput siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan lewat sarana apa saja. Makanya ada pujian Jawa katakan, siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat 56 derek Yesus ya sing temen, 789 uripmu ojo sembrono. Next Bapak Ibu. Nah lihat sama-sama. Ini hal yang Tuhan sampaikan buat kita semua bahwa apa yang kita cintai akan menentukan arah hidup kita. Ketika kita mencintai hal-hal yang salah, kita sedang dalam bahaya. Jangan izinkan dunia itu menarik kita menjauh dari Tuhan. Ada 3 fase Bapak Ibu bisa lihat. Fase puber punya waktu dan kekuatan tapi enggak punya uang. Fase masa pekerja punya uang dan kekuatan tapi enggak punya waktu. Tapi masa tua punya uang dan waktu tapi enggak punya lagi kekuatan. Kalau kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih apa? Masih kuat. Nah mimbar ini ada hamba Tuhan dia bilang begini. Bisa jadi mezbah, bisa jadi panggung. Bedanya panggung sama mezbah apa? Panggung itu orang melihat kita. Apa yang saya bisa. Tapi mezbah orang melihat Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan. Panggung itu apa dan berapa yang bisa saya dapatkan. Tapi mezbah apa dan berapa yang dapat saya persembahkan kepada Tuhan. Nah Tuhan sedang menguji kita semua. Kerjakan apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya. Dan mulailah dari sekarang. Next. Nah ini gambar ini saya pakai Bapak Ibu. Saya khotbah, saya pakai gambar ini. Satu statement yang saya pegang. Bahwa hidup kita akan menjadi cerita setelah kita tiada. Jadilah cerita yang baik selagi masih ada. Saya 20 tahun tempatnya saya melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin, para diaken, penatua-penatua yang ada, yang sekarang sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Pak Gembala sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Ada Pak Yosua Untung Santoso, ada Pak Lewi, ada Pak Nehemia, ada Pak Elkana. Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi mereka sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Nah kesempatan itu Tuhan masih berikan buat kita semua untuk hidup kita ini bisa menjadi cerita. Cerita yang baik selagi kita masih ada. Dan yang ketiga alasannya Bapak Ibu. Kenapa kita ini harus menaburkan kebaikan. Melemparkan roti yang seharusnya kita makan jadi bagian kita. Jawabannya yang ketiga sebab ada yang namanya hukum tabur tuai. Next. Hukum tabur tuai. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya apa? Sama baik. Camkan ini. Apa yang harus kita camkan? Orang yang menabur sedikit. Menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan di Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Ini secara logika enggak masuk akal ayat ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya ingat lagu sekolah minggu. Janganlah jemu
berbuat baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu menabur baik. Kita akan menuai baik. Sekolah minggu waktu saya di GKMI Kudus, saya ingat. Jangan jemu, kita menabur baik, berkata baik, berbuat baik, sebab kita akan menuai baik. Saya praktekkan Bapak Ibu, walaupun kecil Bapak Ibu. Di mobil saya itu ada jumper Bapak Ibu. Tahu jumper Bapak Ibu? Kalau ada mobil yang mogok, gangguan aki atau dinamo ampernya, saya bantu, saya tolong. Ada yang dorong, pakai sarung, pakai peci, sama anak-anaknya, anak didiknya, orang libat. Dorong, nggak bisa. Saya tanya, Pak, kenapa Pak? Aki ini Om, mau saya bantu Pak, saya jumper. Mau tapi nggak punya, saya punya. Belakang saya siapkan. Lalu saya hadapkan, saya buka kapnya, saya tancapkan akinya, nyala. Kenapa? Karena saya juga pernah ditolong orang lain. Saya mau untuk apa? Menaburkan yang namanya benih kebaikan. Next. Nah di dalam Alkitab disampaikan dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-19, 20. Jangan kumpulkan hartamu di bumi, tapi di surga. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan kamu janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Next. Tabur tuai Bapak Ibu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah roti itu bisa berbicara banyak hal. Bisa uang kita, bisa kekayaan kita, bisa waktu kita, bisa talenta kita. Apa yang kita punya, kita taburkan buat kebaikan dan pekerjaan Tuhan. Nah statement ini saya dapatkan next. Bahwa harta yang kita makan itu akan jadi kotoran. Harta yang kita sisakan akan jadi warisan dan bisa jadi rebutan. Tapi harta yang kita taburkan bagi kebaikan dan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan sebab Tuhan tahu yang namanya membedakan. Maleakhi pasal yang ketiga, yang ke-18, Tuhan mau supaya kita melihat. Maka kita akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Input menentukan output. Apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Apa yang keluar akan ditentukan dengan apa yang masuk. Kalau yang masuk jahat, keluarnya jahat. Kalau yang masuk kotor, keluarnya kotor. Kalau yang masuk pahit, keluarnya pahit. Dari hatinya kita bisa melihat apa yang diucapkan. Sebab apa yang keluar dari mulutnya itu meluap dari hatinya. Saya katakan bahwa itu bisa waktu kita. Next, saya dapatkan di Tayu Bapak Ibu ketika parkir di depan rumah. Yang Alkitab sampaikan berkali-kali Bapak Ibu. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang. Baca sama-sama menurut apa? Perbuatannya, bukan perkataannya, bukan khotbahnya, tapi perbuatannya. Lalu ayat yang ke-14, pengkhotbah pasal yang ke-12, ayo baca 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap apa? Perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Makanya Salomo bilang, pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Apa Bapak Ibu? Untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Next. Nah ini ada becak listrik, becak, ya Bapak Ibu, becak motor Bapak Ibu. Berhenti di depan rumah, lalu saya foto. Kenapa saya foto? Kalimatnya bagus di atas. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Kalimatnya apa itu? Bekerjalah
untuk duniamu dan beribadahlah untuk akhiratmu. Jadi mereka percaya, Bapak. Kalau mereka berbuat baik supaya selamat. Kita beda. Kita bukan berbuat baik supaya selamat, tapi karena kita diselamatkan, kita berbuat baik. Mereka berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, kita berbuat baik untuk mendapatkan upah, hadiah, mahkota yang Tuhan sediakan buat kita semua. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, ini ayat yang seringkali saya sampaikan ketika acara kematian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala apa Bapak Ibu, perbuatan mereka menyertai mereka. Luar biasa. Ini kesempatan buat kita untuk kita taburkan. Kita lemparkan roti kita, bisa waktu kita. Saya senang kunjungan Bapak Ibu. Kenapa? Ketika saya menemani mama saya yang sekitar 1 tahun, bolak-balik di rumah sakit Mardi Rahayu, dibawa lewat ambulan, pasang sirine, saya ada di belakangnya. Lalu dia pesen sama saudara, kalau ada apa-apa sama saya, tolong jaga anak-anak saya. Saya baru mengerti kasih seorang ibu. Maka dikatakan kasih anak itu sepanjang tangan, kasih ibu sepanjang jalan. Bahkan dikatakan surga itu ada di mana Bapak Ibu? Telapak kaki ibu. Karena kasih orang tua mama. Maka kalau saya lihat ada anak-anak remaja, maaf kata Bapak Ibu, yang kurang ajar sama mamahnya, sama ibunya, sama orang tuanya. Saya paling marah. Saya katakan jangan sampai menyesal. Penyesalan itu selalu datangnya di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran. Saya bilang jangan kurang ajar. Kasih anak sepanjang tangan, kasih ibu sepanjang jalan, tapi kasih Tuhan sepanjang zaman buat kita. Senang kunjungan. Siapa di sini yang mau melayani, katakan amin. Pak, gak bisa melayani Pak. Saya katakan melayani itu bukan cuma di mimbar. Dulu Bapak Ibu kalau lihat saya lihat ketemu orang pribadi, lepas pribadi. Saya gak berani lihat matanya. Malu, minder. Ngomong pelegak-pelegu, gagap Bapak Ibu. Tapi saya bilang, saya mau Tuhan. Kok iso Pak, khotbah kok iso Pak. Kalau saya ngomong begitu, maaf kata, saya diincup sama Juwita. Ngecipris katanya begitu. Wiki Adam Pak, Adam. Yang buka itu Hawa. Kue kebalik, wong kue Adam tapi kue malah Hawa. Dia kalau ngomong satu, saya kasih banyak, terus diincup, hop. Nah, gitu ya. Karena apa? Ngomong lah kok iso. Bapak Ibu kalau mau pelayanan, Pak, saya nggak bisa nyanyi, Pak. Watuk wae fales, Pak, kunjungan. Tapi piye Pak, nek nyampaikan gampang, bisa. Makanya saya senang kalau kunjungan untuk orang-orang yang maaf kata Pak, di ICU, di gawat darurat, yang sudah koma, saya senang. Kenapa? Latihan saya buat khotbah. Keliru gak masalah, dia gak bisa protes, karena gak bisa apa-apa. Keliru, ada satu pribadi yang sangat rindu mencari Tuhan Yesus sampai naik ke pohon ara. Namanya adalah Lazarus. Keliru Bapak, gak masalah. Gak bisa apa-apa, tapi jangan khawatir Kong. Tuhan Yesus bilang, hei Lazarus turunlah. Sebab itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus. Latihan khotbah di depan. Amin Bapak, bisa. Yang penting kita apa? Yang penting kita ini mau lakukan. Besuk, wah saya senang besuk. Bapak Ibu kalau mau jadi tim besuk, saya kasih tipsnya. 2 saja. Nek gak begitu bisa ngomong, pakai yang pertama itu vokal, A, I, U, E, O, sama mantuk dan geleng saja. Orang tua itu gak perlu dikasih ngomong banyak. Dia ini kepengen mencurahkan isi hatinya. Ngomong 1 jam tanpa break. Mak di perempatan di Kolonel Sunanjar, wah kalau ngomong emak itu dulu tak ya. Kalau ada siapapun juga emak ceritanya tentang Tuhan Yesus, satu waktu itu ada pendetanya, emak nggak tahu kalau itu pendetanya sampai anak saya ini ngomong, "Ma, ikut pendetanya, oh maaf ya, ya wah 1 jam non-stop." Wah,
Nah satu waktu ketika habis ibadah, ada pendeta dari Jakarta, Pak Rinto dari Abaloh, lalu Pak Budiono turun, dia bilang, "Tok, ya Pak Bud, iki lho, Pak Rinto seneng besuk, jak kono, ajak. Pak Rinto kepengen besuk yang gimana, yang sakit, yang tua atau yang apa? Oh semua Pak Toto, it's okay, saya oke. Lah saya ajak ke Mak D. Mak, ini ada pendeta Pak Rinto namanya dari Jakarta. Oh ya silakan. Wah langsung diberondong. Setengah jam, 1 jam. Dia mulai loyo. Pertamanya tegak, mulai geletak dia. Gimana? Pak Toto, sudah cukup? Pulang? It's okay, pulang. Latihan Bapak Ibu. Yang penting kita mau, amin Bapak Ibu. Waktu kita kerjakan. Ya, kunjungan. Ya. Lalu apa lagi? Jemputan. Jemputan iya. Sudah keliling. Saya senangnya Pak Budiono punya moto begini. Saya terapkan di Bayu Towo. Yang namanya staff, HP-nya itu gak boleh di-off-kan. Gak boleh sampai mati. Jadi kalau ditelepon harus standby. Pak Budiono itu kalau masalah itu Bapak Ibu keras. Harus siap. Jadi jam 2 pagi siap. Satu waktu saya ingat ketika Bapak Sulipan, ya, jam 3 saya ditelepon sama Bu Lipan, Pak Toto sambil nangis. Pak Lipan koma Pak. Saya langsung ke gereja, bawa mobil Panther, bawa ke rumah sakit. Jam 5:30 saya tinggal, saya pikir tunggu berita, nanti siangnya saya kunjungan lagi. Jam 6 ditelepon lagi. Pak Lipan kapundhut, gak ada. Siapkan semuanya, berangkat ke Melongo, arah Jepara, sana. Siap pasukan yang ada. Saya juga belajar terapkan di Banyu Towo. Ini waktu, ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menaburkan segala sesuatu yang seharusnya jadi bagian buat kita semua. Talenta itu minimal Tuhan kasih kita 1. Amin Bapak Ibu. Semuanya bisa. Semua yang rindu melayani pekerjaan Tuhan katakan amin. Nah tadi dibuka, sini pelayanan ada apa? WL juga ada. Singer juga ada, multimedia juga ada, macam-macam, terbuka. Kalau di luar kota, maaf kata Bapak Ibu, untuk melayani anak saya itu, untuk melayani daftarnya itu, wah audisinya, seleksinya ketat. Belum tentu lolos, karena banyak sekali. Nah di tempat ini dibuka kesempatan luas, tergantung kita, mau enggak? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tahun 2000 belum ada anak-anak. Tahun 2002 Aaron baru lahir, 2004 Sharon lahir. Sekarang sudah di luar kota semua. Saya bilang sama Aaron, dadi wong sing apik. Jadi dokter gigi jangan pelit, kasih. Apalagi kalau itu anak Tuhan, kasih bonus. Cabut gigi 1, kasih bonus, cabut gigi 2. Cabut gigi 2, kasih bonus, cabut semua. Bayarnya cuma 3. Supaya apa? Supaya orang melihat kebaikan yang kita pancarkan buat jiwa-jiwa yang ada dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kunjungan. Orang tua kalau ngomong panjang tinggal sambil geleng, mantu wis. Dia lega, waduh lega mak ya. Semua bebannya dicurahkan. Ya, dia lega, kita yang sesek. Tapi enggak apa-apa, apapun yang kita kerjakan, kalau itu untuk Tuhan, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, semua siap melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Sampaikan Tuhan Yesus. Jakarta saya dapat buku tanpa kata, ini penginjilan buat anak. Buku tanpa kata ini maksudnya apa? Cuma warna. Warna kuning, warna hitam, warna merah, warna putih, warna hijau. Adik-adik semua, kuning ini kira-kira apa? Wah mereka sebutkan satu persatu sampai menunjuk pada emas.
Lalu kita bilang surga itu lantainya dari emas. Warna kuning ini melambangkan surga. Semua kepingin ke sana tapi gak bisa. Sebab ada warna yang kedua, hitam. Hitamnya apa? Oh bajunya Pak Toto. Oh ini hitam itu setan, iblis. Hitam itu dosa. Nah ini penghalangnya kita bisa masuk ke surga, ada dosa. Tapi jangan khawatir, ada berita sukacita. Ada warna yang ketiga, merah. Merahnya apa? Sebutkan. Baju apa? Darah Pak. Nah darah Tuhan Yesus dicurahkan buat kita semua. Sehingga yang hitam karena ada merah jadi putih. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi merah, putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang kelima warna yang ada yaitu hijau. Tumbuh-tumbuhan, pohon. Dari kecil semakin besar, dari anak-anak jadi dewasa. Penginjilan buat anak-anak bisa Bapak Ibu. Kalau saya tanya hari ini Bapak Ibu, berapa banyak kata yang sudah kita ucapkan, berapa banyak kata kita menyebut nama Tuhan Yesus buat orang-orang yang ada. Saya punya kebiasaan kalau memberikan sesuatu, saya bilang, Gusti Yesus berkahi. Om, kasihan Om, saya kasih. Bah, Gusti Yesus berkahi. Lalu dia tanya, Gusti Yesus niku sinten Om? Tiang-tiang wage. Boten, Gusti Yesus niku juru wilujeng. Sapa sing percaya Gusti Yesus mati mesti mlebu swarga. Sampaikan. Bisa. Yang penting kita apa Bapak Ibu? Yang penting kita mau. Mungkin uang kita Tuhan mau kita korbankan untuk kebaikan, untuk pekerjaan Tuhan. Next, yang terakhir, satu pertanyaan yang jadi perenungan buat kita semua Bapak Ibu. Apakah Tuhan bangga dengan hidup kita? Jangan berhenti menabur kebaikan selagi masih ada kesempatan. Tuhan melihat apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Semua ada ukurannya. Tapi Tuhan lebih melihat hati kita yang mengasihi Tuhan. Jangan berhenti menabur kebaikan. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya diberkati pujian ini. Saya ulang-ulang, saya setel. Di hotel saya pasang, di mobil selama 1 minggu saya pasang. Kakak saya, engkau saya, usia 53 dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia karate, sabuk hitam. Saya ikut baru sabuk putih Bapak Ibu. Dia bilang begini, laki-laki itu pantang nangis. Air mata itu pantangan buat laki-laki. Tapi ketika saya mengingat kebaikan Tuhan, neteskan air mata. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku, hanya air mata, tanda sukacita. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya janji di hadapan Tuhan, Tuhan saya pernah janji memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, tapi sampai saat ini kita belum menepatinya. Ini kesempatan buat kita untuk kita menyelesaikan, menggenapi apa yang kita ucapkan, janji dan nazar yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita sama-sama, jangan kita lewatkan kesempatan ini. Kita muliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Haleluya.